Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertatap muka walaupun hanya lewat video. Kita masih bisa bertemu. Yang penting jaga kesehatan selalu, cuci tangan, dan jangan lupa sarapan terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Pak Guru di sini itu membawakan pelajaran bahasa Arab, dan materi pertama kita kali ini yaitu isim domir. Ya, ini juga bisa dapat dilihat di LKS halaman 11. Tapi di sini judulnya mubtada khobar dan yang saya jelaskan itu hanya yang ada dalam tabel halaman 11. Silahkan didengarkan. Pengertian domir. Domir dalam bahasa Indonesia dinamakan kata ganti. Sedangkan definisi domir merupakan isim ma'rifah yang mabni yang bermanfaat untuk menggantikan atau mewakili penyebutan sesuatu atau seseorang maupun untuk kelompok. Jadi di sini secara singkatnya domir adalah kata ganti. Ya. Yang disebut mabni di atas maksudnya yakni isim yang tidak berubah. Itu isimnya tidak berubah. Yang tidak berubah apanya? Yang tidak berubah itu adalah harokat sesudahnya, baik dalam suasana rofa, nasab maupun khafad atau jar. Tapi untuk pembahasan rofa, nasab, jar itu bukan pada pertemuan kali ini. Isim domir di sini sendiri itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah mutakalim. Mutakalim atau penceramah orang ke satu atau pembicara. Saya, kita itu adalah pembicara atau orang pertama. Yang pertama di mufrad atau tunggal itu ana. Ana itu artinya saya. Itu ana berguna untuk mudzakkar maupun muannas. Dan yang kedua itu musana atau jamak. Itu nahnu. Nahnu itu artinya kita. Itu baik mudzakkar atau muannas sama. Oh ya, untuk menjelaskan lagi di sini isim domir adalah kata ganti. Itu sama seperti dalam pelajaran bahasa Indonesia, ada kata orang pertama, ada kata orang kedua, dan ada kata orang ketiga. Jadi tapi perbedaannya di sini adalah jika dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua, yaitu ada laki-laki dan ada untuk perempuan. Yang untuk laki-laki adalah mudzakkar, sedangkan yang untuk perempuan itu muannas. Nah, bedanya di situ antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Kalau untuk dalam bahasa Indonesia dia bisa dia laki-laki, dia perempuan, dan lain-lain. Tetapi dalam bahasa Arab dia laki-laki sudah menggunakan kata berbeda dan dia perempuan juga sudah menggunakan kata berbeda. Contohnya, untuk dia laki-laki itu adalah huwa dan dia perempuan adalah hiya. Untuk bagian kedua yaitu mukhatab. Mukhatab atau orang yang diajak berbicara. Berarti untuk orang yang diajak berbicara kita itu berhadapan-hadapan ya. Kita berhadapan-hadapan. Itu namanya orang yang ajak kita bicara. Yang pertama itu mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga jamak. Apa itu mufrad? Mufrad itu satu. Musanna apa? Musanna itu dua. Jamak itu tiga atau lebih. Nah, kamu, kalian itu termasuk dalam kategori kata ganti orang kedua atau orang yang kita ajak berbicara. Dan yang ketiga adalah goib. Goibun, tidak berada di lokasi atau sebagai orang ketiga. Nah, orang ketiga ini juga terdiri dari tiga macam, yaitu mufrad, musanna, dan jamak. Orang ketiga satu orang ketiga dua orang ketiga tiga atau lebih. Nah, untuk lebih jelasnya
nanti saya akan lihatkan untuk tabelnya. Ya. Di sini ada dia, kata ganti orang ketiga dulu, yaitu dia laki-laki, itu adalah huwa. Mereka berdua laki-laki, huma. Mereka bertiga laki-laki atau lebih, itu hum. Dan masih dalam kata ganti orang ketiga, ya, itu tapi ini khusus untuk perempuan. Dia satu perempuan itu hia. Mereka berdua untuk perempuan itu huma, sama dengan yang laki-laki. Dan mereka bertiga atau lebih untuk perempuan itu hunna. Nah, bedanya mereka bertiga laki-laki sama mereka bertiga perempuan itu, kalau laki-laki hum, kalau perempuan hunna. Untuk kata ganti orang kedua, yang pertama itu untuk kata ganti orang kedua untuk laki-laki. Nah, untuk laki-laki dulu. Kamu laki-laki itu anta. Kalian atau kamu laki-laki berdua itu antuma. Nah, untuk kalian bertiga atau lebih, bisa 4, 5, 6, 7, 8, itu memakai antum. Anta, antuma, antum. Nah, terus untuk kata ganti orang kedua untuk perempuan itu juga ada 3, yaitu anti, antuma, antunna. Nah, itu untuk perempuan. Bedanya di mana sama laki-laki? Kalau untuk laki-laki kamu itu pakainya anta, dan untuk perempuan pakainya anti. Untuk berdua, baik laki-laki maupun perempuan itu sama, yaitu antuma. Tetapi untuk bertiga, orang kedua, bertiga kalian itu berbeda. Untuk laki-laki itu antum, sedangkan yang untuk perempuan itu antunna. Dan yang terakhir adalah kata ganti orang pertama atau ke-1, itu sama. Baik digunakan untuk laki-laki ataupun perempuan, itu sama. Untuk pertama itu anak. Anak itu saya. Anak. Anak. Nah. Dan yang kedua adalah nahnu. Nahnu itu artinya kita. Itu ana dan nahnu itu bisa kita pakai atau bisa kita gunakan baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Nah, tugas Pak Guru untuk anak-anak sekalian yaitu kalian menghafal isim domir dari huwa, huma, hum dan seterusnya. Boleh dilakukan, juga boleh tidak. Pak Guru contohkan terlebih dahulu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Dan juga bisa meniru video yang ada di belakang, itu nanti video dari kakak kelas kalian bisa ditiru. Dan nanti kalian mengumpulkannya bisa berupa video atau bisa berupa voice note lewat WA. Langsung kirim ke video Pak Guru. WA-nya silahkan tanya ke wali kelas masing-masing. Mereka sudah tahu. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.